Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul dengan sebuah tema bahasan kembali kepada Quran Sunnah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau line telepon di nomor 021 823 6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wal aqibatul muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kembali kita berjumpa, melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Pekan lalu kita sudah membahas beberapa jenis kebid'ahan dan bid'ah di bidang ibadah dan muamalah. Kita masuk kepada pasal terakhir dari kitab ini, fi wujubil ihtikam ilal kitabi was sunnah fi kulli ma waqa'a fihi al-khilaf. Bab tentang wajibnya mengembalikan hukum kepada Quran dan Sunnah di dalam perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Semua perkara yang diikhtilafkan oleh para sahabat atau ulama-ulama setelahnya wajib dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam An-Nisa 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. Maksud dikembalikan kepada Allah adalah kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Dan yang dimaksud dikembalikan kepada Rasul adalah dikembalikan kepada sunnah beliau setelah terputusnya wahyu.
Kalau pendapat itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka diterima. Kalau berselisih atau berbeda, maka ditolak sehebat apapun orang yang berpendapat tersebut. Allah Azza wa Jalla pun berfirman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau orang yang paling lurus akalnya, paling bersih jiwanya, paling tahu tentang kebenaran. Tapi apa kata Allah dalam surah An-Nisa 105? Allah menyatakan, litahkuma bainan nas bima arakallah. Kata Allah, agar kamu menetapkan hukum di kalangan manusia bima arakallahu, dengan wahyu yang Allah berikan kepadamu. Dalam ayat ini Allah tidak menyatakan bima ro'aita, agar kamu menetapkan hukum sesuai dengan pendapatmu. Tidak. Tapi sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Maka dalam menetapkan syariat, Nabi SAW tidak pernah berkata, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang dikatakannya adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah ketika ada orang Yahudi yang bertanya kepada beliau tentang ruh, beliau tidak langsung menjawab, menunggu wahyu. Lalu turunlah wahyu, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan dari Rabbku. Dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Demikian juga Jabir bin Abdullah pernah bertanya tentang warisan. Maka Nabi SAW diam, tidak menjawab. Menunggu wahyu, tidak sotoy. Tidak menjawab dengan pendapat pribadinya. Sampai turun ayat. Allah menyatakan, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu tentang warisan. Katakanlah Allah yang akan berikan fatwa kepada kalian tentang warisan. Lalu dijelaskan ayat tentang waris. Demikian juga ketika datang seorang wanita mendebat, bertanya tentang hukum zihar. Nabi SAW tidak langsung menjawab. Beliau menunggu wahyu. Sampai wahyu itu turun dalam surah Al-Mujadilah. Ayat pertama, Allah menyatakan, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Bahkan ketika suatu saat ada orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang kisah Dzulqarnain. Lalu Nabi tidak langsung menjawab. Langsung menjanjikan besok akan saya jawab. Ternyata besoknya tidak turun wahyu. Malah wahyu yang turun bukan jawaban tentang kisah Dzulqarnain, malah teguran dari Allah. Sampai dalam surah Al-Kahfi dikatakan, jangan kau berkata, inni fa'ilu dzalika qada illa ayyasha Allah, bahwa aku akan melakukan hal itu besok. Nggak boleh.
Tapi katakanlah insya Allah. Jadi besoknya ketika si Yahudi nagih, beliau tidak berani menjawab. Besoknya lagi, nagih lagi, tidak berani menjawab. Sampai jadi bahan olok-olok. Di kalangan kita ada orang yang ngaku nabi, tapi ketika diminta janjinya, balasannya cuma besok, besok, besok. Sekalipun beliau dalam posisi terdesak begitu, beliau tidak berani menjawab tanpa instruksi wahyu. Sampai turunlah ayat tentang Dzulqarnain. Dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat yang hampir akhir. Karena itu apabila Nabi SAW berani berkata tentang syariat, padahal dari pikirannya sendiri, dari pendapatnya sendiri, lalu diaku-aku itu firman Allah, maka Allah mengancam dalam surah Al-Haqqah 44 sampai 48 Allah menyatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqawwala. Taqawul itu berbicara mengatasnamakan orang lain atau pihak lain. Dalam hal ini taqawwala alaina, berbicara atas nama kami, mengatasnamakan Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dalam sebagian pembicaraan. Padahal datang dari diri sendiri. Taqawul itu berbicara dari diri sendiri tapi mengatasnamakan pihak lain. La akhadna minhu bil yamin, pasti akan aku pegang dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhu watin. Lalu kami putus urat lehernya itu seketika itu juga. Itu ancaman kepada Nabi SAW. Oleh karena itu beliau tidak berani berbicara agama tanpa wahyu, hanya dari pikirannya sendiri. Karena itu berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil masi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffi." Seandainya agama ini didasarkan pada ra'yu, pada pendapat orang, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Jadi ketika berwudu lalu memakai sepatu, berwudulah seperti biasa sampai mengusap kepala dan dua telinga. Pas giliran membasuh sepatu, giliran membasuh kaki, sepatu nggak perlu dibuka. Cukup bagian atasnya saja yang diusap. 1 kali usapan. Tanpa harus dibuka, dengan syarat sepatu itu dipakai dalam keadaan suci. Kita berwudu dulu, lalu pakai sepatu, setelah itu batal. Nah pas wudu lagi, sepatunya nggak perlu dibuka, diusap bagian atas. Padahal bagian atas itu bagian yang bersih, yang kotor malah bagian bawah. Nginjak apapun, mungkin termasuk najis yang diinjak, mungkin. Tapi kok Nabi SAW mengusap bagian atas? Lalu Ali berkomentar, seandainya agama didasarkan pada ra'yu, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya, tapi aku melihat Rasul SAW mengusap bagian atas dari sepatunya. Karena itulah maka para sahabat bila berpendapat dengan pendapat pribadinya, lalu ternyata bertentangan dengan hadis Nabi SAW,
Hadis itu juga wahyu Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Aku telah diberi Al-Quran dan hal lain yang sejenis Quran. Kata Imam Syafi'i, maksudnya adalah hadis. Hadis sejenis dengan Quran. Dua-duanya wahyu. Bukan pendapat pribadi Nabi SAW. Makanya kalau sahabat menemukan pendapat pribadi atau fatwa dirinya berbeda dengan hadis, langsung beliau itu rujuk, melemparkan pendapatnya dan mengambil hadis Nabi SAW. Ada seseorang namanya Ats-Tsaqafi. Umar radhiyallahu an berfatwa tentang seorang wanita yang haid. Lalu setelah mendatangi Ka'bah pada hari An-Nahr. Hari An-Nahr itu hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Hari penyembelihan. Agar dia itu begini. Difatwakan oleh Umar. Maka berkata Ats-Tsaqafi, Inna Rasul sallallahu aftani fi mithli hadhil mar'ah bi ghairi ma aftaita bihi. Rasul sallallahu memberikan fatwa kepada wanita yang kasusnya persis seperti wanita ini, tapi fatwanya berbeda dengan fatwa yang engkau berikan. Apa reaksi Umar? Faqama Umar ilaihi yadribuhu. Umar kemudian berdiri lalu menonjok dada orang itu sambil berkata, lima tastaftini fi syai'in qad afta fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau meminta fatwa kepadaku dalam perkara yang Nabi telah beri fatwa kepadamu dalam hal itu? Kalau sudah dari Nabi sudah gitu. Akhirnya Umar rujuk kepada pendapat yang didasarkan kepada hadis Nabi SAW tersebut. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berfatwa tentang banyak hal. Sebagian sahabat mendengar fatwa Ibnu Mas'ud lalu berkata bahwa Nabi SAW pernah memberikan fatwa dalam perkara itu yang berbeda dengan fatwamu. Apa yang terjadi? Langsung Ibnu Mas'ud menyusul kembali beberapa orang yang tadi minta fatwa kepadanya, lalu dikoreksi. Fatwa saya tadi salah, yang benar demikian dari Nabi SAW. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Manusia telah ijma, maksud manusia di sini para ulama, telah ijma. Siapa orang yang telah jelas bagi dia sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak layak dia meninggalkan sunnah Nabi ini hanya untuk mengikuti pendapat orang lain. Dalam ucapan lain beliau menyatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadda'u ma qultu. Apabila kalian menemukan di dalam kitab karanganku ini ada penjelasan yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, ambil sunnah Nabi SAW dan tinggalkan ucapanku. Dalam riwayat lain, fadribu qawli ardul haid, campakkan ucapanku itu ke dinding.
Suatu saat Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang tentang suatu masalah. Lalu beliau menjawab, memberikan fatwa. Lalu diberi dalil. Kata beliau, qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam perkara ini begini, begini, begini. Jadi disampaikan hadisnya. Orang itu kemudian menjawab, ataqulu bihadza? Apakah kamu berpegang kepada hadis ini? Marahlah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sambil berkata, ara'aita fi wasati zunnara atarani kharajtu minal kanisah aqulu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa taqulu li ataqulu bihadza? Na'am ala ar-ra'si wal 'ain. Apakah engkau melihat bahwa di pinggangku itu ada zunnar? Zunnar itu ikat pinggang yang biasa dipakai oleh para pendeta. Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Aku berkata bahwa Rasul bersabda begini, lalu kamu bertanya, kamu memegang hadis ini? Aku jawab, iya, ala ra'si wal ain. Ya, aku simpan hadis itu di atas kepalaku, di atas ubun-ubunku, menunjukkan amat sangat tingginya posisi sunnah Nabi dalam pandanganku. Dalam riwayat lain ketika orang itu bertanya, kamu berpegang kepada hadis ini? Fartadda Syafi'i rahimahullah wasfarra launuhu. Bergetarlah tubuh Imam Syafi'i karena marah. Berubahlah warna wajah beliau menjadi memerah lalu berkata, waihak. Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza rawaitu an rasulillahi syai'an falam aqul bihi na'am ala ra'si wal ain. Celaka engkau. Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku kalau aku meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak berpegang teguh kepada hadis itu? Ini menunjukkan bahwa para imam termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sangat-sangat meninggikan, memuliakan hadis Nabi SAW yang didasarkan kepada wahyu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu ikuti Quran dan Sunnah. Dan jangan kalian mengikuti selain itu. Sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran. Dalam surah Al-Isra 36-nya Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, maksudnya sesuatu yang kamu enggak tahu dalilnya dari Quran Sunnah. Sebab yang dimaksud ilmu di sini qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, itu ilmu. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu, sesuatu yang kamu nggak tahu dalilnya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati semuanya itu akan ditanya. Maka berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, la yahillu li ahadin ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama orang itu tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Tidak tahu dalilnya. Kalau kita mau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, coba lihat. Kenapa? Apa
Apa alasan Imam Abu Hanifah berpendapat demikian? Pasti ada dalilnya, ini Quran, ini sunnah. Nah, ketahui juga dalilnya. Tanpa mengetahui dalil, hanya langsung kesimpulan dari pendapat imamnya, kata Imam Abu Hanifah tidak halal bagi dia untuk berbuat seperti itu. Dalam ungkapan lain masih kata Imam Abu Hanifah, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyufti bi kalami. Itu haram atas orang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan ucapanku. Harus tahu. Dalam bagian lain Imam Abu Hanifah menyatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatsruku qawli. Kalau aku berkata, mengatakan satu perkataan, ternyata berselisih, berbeda dengan kitab Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ucapanku, tinggalkan pendapatku. Karena sumber utama dalam beragama adalah Quran dan sunnah. Demikian juga imam madhab yang kedua, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, innama ana basyarun ukhti wa usib fanzuru fi ra'yi fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh wa kullu man lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatsruku. Aku ini hanya manusia biasa. Kadang aku salah, kadang aku benar. Maka teliti dulu seluruh pendapatku. Maka semua pendapatku yang sesuai dengan kitab dan sunnah silakan ambil. Semua pendapatku yang tidak sesuai dengan Quran sunnah maka tinggalkan. Itu fatwa dari Imam Malik. Dalam bagian lain berkata Imam Malik, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun selain Nabi kecuali pendapat orang itu boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz lain beliau menyatakan, kullu qawlin yu'khadh wa yutrak illa sahiba hadhil makbarah. Semua pendapat boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali perkataan pemilik kuburan ini. Imam Malik kan ngajar di Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi SAW. Jadi ketika mengajar beliau menyatakan, kullu qawlin yu'khadh wa yurad illa sahibah hadhil makbarah. Semua pendapat, semua ucapan boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kesamaan sikap antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang harus mendahulukan kitab dan sunnah. Kalau toh mengambil fatwa ulama, lihat dalilnya, ketahui dalilnya. Tanpa mengetahui dalil dari Quran dan sunnah, Imam Abu Hanifah melarang, Imam Malik melarang. Karena apa? Karena sumber agama Quran sunnah. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah yang sudah kita jelaskan tadi. Kata beliau, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Siapa kaum muslimin telah ijma bahwa siapa orang yang telah jelas baginya sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya meninggalkan hadis ini hanya karena mengikuti ucapan orang lain, sehebat apapun orang tersebut. Tak akan melebihi kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, fattabi'uha wa la taltafitu
ila qauli ahadin. Ikuti sunnah itu. Jangan berpaling kepada ucapan orang lain untuk meninggalkan sunnah. Jangan. Ikuti sunnah tersebut. Lalu beliau pun berkata, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau ada satu hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Beliau pun berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Apabila kalian melihat aku mengatakan satu perkataan, ternyata menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah akalku itu telah hilang. Jangan ikuti ucapanku, ikutilah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Di bagian lain, beliau pun menyatakan pula, kullu ma qultu fakana anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasihu fahadithun nabi sallallahu alaihi wasallam awla fala tuqalliduni. Semua yang aku katakan, ternyata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan ucapanku. Dari hadis yang sahih, maka hadis Nabi yang sahih lebih utama untuk diikuti, maka jangan kalian bertaklid kepadaku. Itu ucapan Imam Syafi'i, selaras dengan ucapan dua imam sebelumnya. Lihat lagi apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'iyya wa la al-Auza'i wa la Thawri fakhudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan juga taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Al-Auza'i, kepada Imam Al-Thawri, Imam Sufyan Al-Thawri. Tapi ambil oleh kalian dari mana mereka mengambil pendapat itu. Ambil dalilnya, Qur'annya atau hadisnya, ambil itunya. Bukan ambil kesimpulan dari ayat dan hadis tersebut. Lalu ketika menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman dalam ayat itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Maksud ilmu tanpa dalil Quran Sunnah. Karena pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanya. Berkata Imam Ahmad, al-ittiba ayyattabi ar-rajul ma ja'a anir Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi. Yang dimaksud ikuti, tadi ada larangan, jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Ikuti sesuatu yang berdasarkan ilmu. Yang dimaksud adalah ittiba. Apa ittiba? Seseorang mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu yang harus diikuti. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, Allah jamin kebenarannya. Kalau Nabi jelas, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diomongkan adalah wahyu. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Terus bagaimana jaminan Allah kepada para sahabat? Banyak. Kata Allah salah satunya dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dalam beragama.
Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah janjikan kepada mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang dijanjikan surga itu adalah sahabat dan para pengikut sahabat dalam beragama. Ini jaminan dari Allah. Apalagi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di." Pegang teguh sunnahku dan sunnah para sahabat yang diwakili oleh khulafaur rasyidin. Makanya yang namanya ittiba adalah mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itu perkataan Imam Ahmad. Al-ittiba ayyattabi'ar rajul ma ja'a bihi anin nabi ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi. Ittiba itu adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Berkata lagi Imam Ahmad, Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, semuanya itu pendapat, dalam pandanganku itu sama. Hujjah itu hanyalah athar. Athar itu riwayat dari Nabi dan para sahabatnya. Sehingga beliau menyatakan, idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah ada athar, batillah, gugurlah seluruh pendapat. Ini menunjukkan bahwa rujukan utama dalam beragama adalah Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada ulama berpendapat begini dan begitu, pasti ada dalilnya. Pelajari dalil itu. Siapa yang lebih mengutamakan pendapat satu ulama, ternyata pendapatnya bertolak belakang dengan Quran dan hadis. Dan kesimpulan bahwa ini bertolak belakang dengan Quran hadis bukan menurut kita, tapi menurut ulama lain yang selevel ilmunya atau apalagi yang lebih berilmu dari ulama itu. Maka berarti orang itu sudah menyelisih banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Hujurat ayat 1. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan mendahului Rasul. Maksud mendahului Allah itu mendahulukan pendapat pribadi atau gurunya atau orang lain daripada Quran. Mendahului Rasul, mendahulukan pendapat orang daripada pendapat dari hadis Nabi SAW. Gak boleh, ini dilarang. Dahulukan Allah, dahulukan Rasul, dahulukan Quran, dahulukan Sunnah. Karena itulah maka ketika kita membahas kitab para ulama, seperti kajian kita selalu membahas kitab. Para ulama ketika membahas masalah apapun selalu qala Allahu fi surati kada ayat kada kada wa kada wa kada. Allah berfirman dalam surah anu ayat sekian begini. Lalu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu fil haditsil ladzi rawahu fulan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh fulan dalam kitab anu begini. Itu para ulama, lalu mereka membeberkannya. Pendapat para ulama tersebut didasarkan pada Quran dan Sunnah tersebut. Selalu begitu. Karena mereka tahu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Di ayat keduanya ada ancaman. Siapa yang tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasul, lebih mendahulukan pendapat pribadi ra'yu, malah hadis dikritik. Wah, na'udzubillah. Berani mengkritik hadis. Ada orang yang mengatakan hadis ini perlu dikritisi lagi. Aduh, na'udzubillah. Ucapan Nabi harus dikritisi, itu wahyu.
Ketahuilah seluruh hadis Nabi sudah dikritisi oleh ahlinya, para ulama. Dikritisi dari aspek sanad. Kalau ini bikinan orang lalu diaku hadis Nabi palsu atau dhaif, ya. Sudah dikritisi, sudah oleh ahlinya, oleh para ulama ahli hadis. Lalu disimpulkan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, tapi ada penguat terangkat menjadi hadis hasan di ghairihi dan tetap diterima. Hadis ini tidak bisa diamalkan. Itu semua sudah dikritisi. Isinya, apa namanya, sanadnya. Adapun orang awam lalu mendengar hadis Nabi kemudian tidak masuk akalnya, dia berkata hadis ini perlu ditinjau ulang. Hadis ini perlu dikritisi lagi. Dengan kata lain, hadis ini harus ditolak. Itu ucapan Nabi wahyu ditolak oleh orang awam. Kita jawab, hadis ini sudah dikritisi oleh ahlinya, oleh para ulama. Dan hasil kritisi para ulama, hadis ini sahih, benar dari Nabi SAW. Isinya juga benar. Adapun masuk akal atau tidak, akalnya yang bermasalah itu. Ya. Ini ada ancaman di surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi dalam hal berbicara. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum. Jangan kalian mengeraskan suara ketika berbicara kepada Nabi seperti kalian mengeraskan suara kepada sesama kalian. Yang dimaksud meninggikan suara di atas suara Nabi bukan dengan makna hakiki suara Nabi. Karena itu hanya berlaku untuk para sahabat. Kita kan tidak berbicara dengan Nabi langsung, karena gak sejaman, gak setempat. Tapi maknanya jangan mendahulukan ra'yumu daripada hadis Nabi SAW. Karena meninggikan suara di atas suara Nabi itu kelancangan terendah. Walaupun isi ucapannya benar. Tapi nada suaranya melebihi nada suara Nabi, ini sudah terlarang. Apalagi kalau isi ucapannya berbeda, bertolak belakang dengan isi ucapan Nabi, dengan hadis Nabi. Jauh lebih terlarang. Apa konsekuensi yang berat bagi kita? Antahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun. Wa antum la tash'urun. Nanti batal, gugur, terhapus amal-amal pahala kalian tanpa kalian sadari, tanpa kalian ketahui. Tiba-tiba gugur saja amalnya, terhapus. Merasa masih punya pahala dalam dirinya, hasil dari ibadah beragam. Ternyata terhapus. Kenapa? Hanya karena kita lebih mendahulukan pendapat pribadi, akal, pikiran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma min ahadin illa wa tadhahaba alaihi sunnah li Rasulillahi SAW wa ta'zubu anhu. Illa wa tadhabu alaihi sunnatun li Rasulillah SAW wa ta'zubu anhu. Famahma qultu min qawlin au asaltu fihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu fal qawlu ma qala Rasul sallallahu wa huwa qawli wa ja'ala yuraddidu hadzal kalam. Tak ada seorang pun di kalangan muslim kecuali disebutkan harus berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku berkata atau aku menetapkan satu kaidah, satu hukum, tapi ternyata menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sunnahku itulah yang menjadi pendapatku. Beliau ulang ini berkali-kali.
In sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada satu hadis sahih, maka itulah madhabku. Karena itulah, maka wajib kita mengembalikan pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama, kembalikan ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Umpamanya ada satu kasus yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama ini sunnah, menurut ulama itu bukan sunnah. Atau katakanlah bid'ah. Mana yang benar? Pelajari dalil, alasan kedua-duanya. Lalu ambil dalil yang menurut kita lebih kuat. Ketika itu, ini pendapat ini lebih kuat dalilnya. Ambil itu, adapun pendapat yang kita tidak ambil, yang menurut kita menyimpang dari sunnah, tapi dipegang teguh oleh para ulama, kita ihtiram kepada ulamanya. Hormat, tidak boleh menuduh, wah ini bid'ah, wah ini sesat, wah ini menyimpang. Sudah. Kalau kita sholat berdua atau berdampingan dengan orang lain berbeda dengan kita, amalkan yang menurut kita benar, hormatlah, ihtiramlah kepada pendapat yang kita tidak ambil, selama pendapat itu ada rujukannya dari para ulama. Inilah yang dijelaskan dan dicontohkan oleh para ulama. Kadang ketika kita sholat berjamaah, gerakan kita kan berbeda dengan gerakan di kiri kanan kita ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ketika mau sujud, ada yang dua lutut dulu, ada yang dua tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung. Ya. Ketika umpamanya tahiyat akhir di rakaat yang di salat yang 2 rakaat, seperti subuh, seperti salat sunat, seperti salat Jumat, seperti salat Id, ada yang duduknya iftirash, ada yang duduknya tawarruk. Berbeda-beda itu. Tapi itu ma'ruf diperselisihkan, diikhtilafkan oleh para ulama. Apa yang harus kita lakukan? Pelajari dalil kedua-duanya. Ketika sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Kita pelajari kenapa ini sedekap, kenapa itu ke bawah. Ketika mau sujud, ada yang lutut dulu, ada yang tangan dulu. Pelajari. Ambil yang menurut kita dalilnya lebih kuat dan ihtiram atau menghormati, menghargai pendapat yang kita tidak ambil. Makanya walaupun di kiri kanan kita berbeda dengan kita, jangan ribut salahnya. Kenapa kamu begitu? Saya mau begini, itu bid'ah loh. Nggak boleh seperti itu. Jadi beramalah dengan dalil yang sudah sampai ke dirinya masing-masing. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Kata beliau, ikhtilaful ulama ka'ittifaqihim. Ikhtilaf para ulama itu adalah kesepakatan mereka. Kok bisa ikhtilaf berbeda tapi dianggap sepakat? Karena semua ulama sepakat masing-masing orang harus beramal berdasarkan dalil yang dia ketahui, berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ayat ini yang dipegang. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, nggak tahu dalilnya. Yang saya tahu tentang hal ini dalilnya begini, walaupun berbeda dengan yang lain. Yang lain begitu karena menurut dia ilmu yang sampai, dalil yang sampai begitu. Berarti kita dengan dia sama-sama beramal dengan ilmu. Di sana kesepakatannya. Sama-sama sepakat beramal berdasarkan dalil yang sampai ilmunya kepada kita. Dan kita tidak bisa memaksa. Pokoknya kamu harus seperti saya gerakannya. Padahal ilmu yang sampai kepada dia berbeda dengan ilmu yang sampai kepada saya. Kan gitunya. Contohnya ketika sami Allahu liman hamidah kita sedekap, yang lain ke bawah. Kamu harus sedekap.
Karena hadisnya nih. Apa kata dia? Saya belum tahu hadis itu. Yang saya tahu hadisnya begini ke bawah gitu. Sudah berarti dia beramal berdasarkan ilmu, kita juga beramal berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Sama-sama beramal berdasarkan dalil. Di sanalah kesepakatan. Nggak mungkin kita maksa orang mengamalkan amal yang ilmunya belum sampai kepada dia. Inilah yang kata Imam Syatibi rahimahullah menyatakan ikhtilaful ulama kattifaqihim. Ikhtilafnya para ulama itu kesepakatan mereka. Kesepakatannya di mana? Sepakat beramal berdasarkan dalil, bukan berdasarkan taklid dan hawa nafsu. Kalau setiap orang seperti ini sikapnya aman dalam perbedaan. Itulah yang terjadi di kalangan para ulama. Walaupun para ulama berbeda pendapat, kadang pendapat itu tadad. Tadad itu kontradiktif. Seperti Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah. Yang lainnya menyatakan bid'ah. Bid'ah dengan sunnah itu musuh gerot itu. Nggak bisa dikompromikan. Tapi ketika Imam Syafi'i bertemu dengan imam lain, dengan Imam Ahmad, apa yang terjadi? Rangkulan, saling memuji, saling menghormati, saling memuliakan. Enggak saling menuduh, enggak saling bertengkar. Kamu membid'ahkan saya. Emang bid'ah? Enggak begitu tuh. Akhirnya berantem. Enggak. Mereka tetap memelihara ukhuwah di atas perbedaan karena mereka masing-masing faham perbedaan itu menunjukkan adanya kesamaan sikap. Apa kesamaannya? Sama-sama beramal berdasarkan dalil atau ilmu yang sampai kepadanya. Maka inilah yang menyatukan kita dalam perbedaan. Inilah toleransi yang harus ditanamkan. Tetap menyatu bersama bareng ibadah di tengah perbedaan pendapat dan amalan di kalangan kita. Maka tak ada lagi saya nggak mau berimam kepada dia, makruh karena berbeda, akhirnya menyempal, akhirnya timbul fitnah. Ini intoleran sifat seperti itu, ya. Nggak mau sholat, nggak mau berimam kepada makmum yang berbeda dengan diri, sikap yang sangat intoleran. Kalau kita, siapapun imamnya, selama dia muslim, mau salah, mau benar, selama sholatnya sah untuk dirinya, maka kita sah salat bermakmum di belakang. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu mengimami, memimpin salat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, maka pahala bagi kalian, pahala atas ketaatannya dan dosa atas imam. Beres. Siapapun imamnya, asal dia muslim dan kesalahannya tidak membatalkan sholatnya, maka kita bermakmum kepadanya. Inilah toleransi dalam beribadah, ya. Adapun kalau imamnya beda dengan kita, misah saja, makruh, itu intoleran. Entah pendapat siapa yang dia pegang. Para ulama menyatakan seperti itu, ya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini tentang wajibnya kita merujuk kepada Quran dan Sunnah di tengah perbedaan. Insya Allah ini menjadi materi penutup dari kitab ini. Untuk Jumat yang akan datang kita sudah akan membahas kitab yang baru lagi. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Khusus untuk hari Jumat, tanya jawab hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa Roja, baik radio ataupun TV, yang akan dipandu oleh host kita Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Kepada Abu Lukman dipersilakan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Mukhtasar Ma'rijul Qabul langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Bastian di Jakarta. Izin bertanya Ustadz, keempat mazhab fikih adalah benar Ustadz. Bolehkah kita mengambil keempat-empatnya untuk rujukan? Dan mengapa dan apa pertimbangannya mayoritas warga muslim Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i? Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah kita dalam satu jenis ibadah mengambil seluruh mazhab? Ya tidak boleh, tidak mungkin. Salat umpamanya, semua mazhab kita campur adukan, ya beda-beda. Ketika takbir Allahu Akbar, Imam Malik, mazhab Maliki tidak mengangkat tangan dan tidak sedekah. Tiga imam madhab yang lainnya sedekah. Mau mana yang kita ambil? Kalau semuanya diamalkan ya nggak mungkin. Pasti hanya satu ya. Termasuk umpamanya dalam urusan-urusan ibadah-ibadah yang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pelajari dalil-dalil para ulama tersebut yang berbeda pendapat. Kita ambil yang menurut kita lebih kuat, tapi ihtiram terhadap pendapat yang kita tidak ambil. Inilah pendapat yang dipegang teguh oleh para ulama dan dijelaskan oleh para ulama. Sesuai dengan ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa mengetahui sumber rujukannya. Maka dengan demikian kita mutmain, kita tenang. Kenapa kamu begitu? Saya tahu dalilnya ini. Ya, walaupun nggak hafal teksnya, minimal maknanya kita sampaikan. Kalau ternyata kita menemukan hujjah baru, oh ternyata pendapat yang selama ini saya ambil lemah dalilnya, yang kuat ini, lalu berubah, nggak masalah. Berubah pendapat dari pendapat begini kepada pendapat begitu menunjukkan kita terus belajar, tidak stuck. Jangankan kita, level para ulama saja begitu. Imam Syafi'i berpendapat begini, besoknya beda lagi pendapatnya, karena ada ilmu baru. Makanya di kalangan madhab Syafi'i kita mengatakan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat yang lama. Qaul jadid adalah pendapat yang baru. Dan berbeda antara qaul qadim dan qaul jadid. Termasuk ulama-ulama zaman Kiwariyah. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala punya banyak kitab hadis, diteliti ya. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi diteliti. Dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Kalau Sunan Abu Daud ada yang sahih dikumpulkan jadi sahih Sunan Abu Daud. Yang dhaifnya dhaif Sunan Abu Daud. Begitu juga An-Nasai dan seterusnya. Tapi terkadang hasil penelitian beliau dulu terkadang dikoreksi. Oh dulu salah, hadis ini dhaif ternyata sahih. Atau oh ini sahih ternyata dhaif. Itu banyak. Sehingga ada buku Taraju Al-Albani Al-Wadihat. Rujuknya Syekh Al-Albani tentang hadis-hadis yang dulu dia dhaifkan kemudian ternyata sahih atau sebaliknya ya. Perubahan berpendapat menunjukkan kita terus belajar ya. Adapun orang dari dulu gitu aja pendapatnya menunjukkan dia nggak pernah belajar. Jadi bukan mengambil seluruh madhab, tapi pelajari dalil dari pendapat yang diikhtilafkan oleh imam-imam madhab itu, kita ambil mana yang terkuat dan ihtiram, hormat, menghargai pendapat yang kita tidak ambil. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab.
Silakan lagi Abu